Petuah tadi, mungkin yang paling cocok sama si Noah itu pesannya adalah Jalani mimpi itu ketika dibikin memang idenya kita ini lagu gimana kalau kita bikin lagu motivasi gitu. biasanya sih ya biar sabar tuh banyak-banyaknya dapat masalah, ntar sabar. Kalau pandemi ini kan apalagi kayak musisi banyak yang sekarang beralih profesi jadi YouTuber. Kadang kita berpikir bahwa ada satu hal yang kita anggap kayak kenapa ya gitu, disayangkan gitu, disayangkan terjadi. Tapi ada juga beberapa hal yang kalau nggak terjadi tidak membuat kita jadi lebih baik juga. Kalau gitu berarti kita akan kupas lagu Jalani Mimpi. Oke, kita akan telusuri apa maknanya dan meaningnya, karena menurut saya ini pas banget. Pertama, saya suka banget sama lagunya dan is very meaningful, kata-katanya, lagunya juga sangat catchy, dan menurut saya ini momennya pas banget bahwa ya kebetulan di saat-saat yang sulit ini pasti kan semua orang, harapan itu kan yang membuat kita terus berjalan kan. Kadang-kadang kita nggak tahu nih jalannya kemana, tapi asalkan kita punya harapan, ya udah jalanin aja mimpinya. Gitu. Yang seperti kayak tadi Ariel, Lukman, David, lupa. David. Betul gue namain. Petuah tadi, mungkin yang paling cocok sama si Noah itu pesannya adalah yang mustahil itu hanya butuh waktu sedikit lebih lama. Itu yang paling cocok buat kita semua kayaknya. Karena kita punya mimpi waktu itu banyak banget, dan dengan kesabaran itu ya akhirnya kita sampai juga di titik yang sekarang sih gitu. Dari orang awalnya cuma pengen main band cafe doang kan gitu istilahnya gitu. Kayaknya aku mendingan yang itu deh. Petuahnya ya. Apa tadi waktu? The impossible, yang mustahil itu hanya butuh waktu sedikit lebih lama. Oke. Nah kalau Spion tadi kayaknya pas banget sama lirik lagu tadi tuh kayaknya. Lukman tuh memang. Oke, hari ini kita akan membedah lagu Jalani Mimpi, inspirasi di belakangnya, dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari penciptanya. Jalani mimpi itu ketika dibikin memang idenya kita ini lagu gimana kalau kita bikin lagu motivasi gitu. Karena dari chord, dari nada pun kita memang mengarah ke sana. Wah, ini lagu kayaknya lagu untuk memotivasi orang kayaknya bagus gitu kan. Jadi ada sedikit dari pemikiran, ada pengalaman juga sedikit gitu. Jadi nggak jauh dari yang saya bilang tadi. Hidup ini kayak orang nyetir. Iya. Kita harus lihat ke depan, sekali lihat ke belakang, spion. Nah itu. Jadi kita lupain deh yang sesuatu yang bisa mengganggu kehidupan kita ke depan gitu. Ya udah kita lupain aja. Boleh ingat tapi jangan terlalu larut-larut gitu. Oke. Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari. Hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Ya, jadi di saat susah kita mengingat kembali hal-hal baik. Hal-hal baik apa yang bisa diingatkan dan disyukuri. Kita harapan yang penuh, jadi no matter sesulit apapun juga kita masih bisa jalan karena ya itu. Ada matahari itu kan. Iya. Itu. Kalau lagi sedih biasanya apa yang selalu diingat untuk membuat melangkah lagi? Lagi sedih. Jangan berlarut-larut, itu satu. Yang kedua, hidup ini cukup adil kok. Kita lagi susah, pasti ada yang support, pasti ada yang di sebelah, pasti ada jalan, gitu. Nggak bandingin mana yang lebih banyak antara yang kontra dan pro gitu. Tapi selalu dilengkapin kok. Kita diperlengkapin untuk bisa jalan. Oke. Gitu. The good old days ya itu ya. Ingat waktu kuat gitu, saat kuat ya. Dia mana? Ingatlah di kala engkau sanggup melihat matahari. Hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Ya. Kekuatan dulu tuh diingat lagi buat itu ya. Gitu. Iya, masa-masa kemenangan. Masa-masa kemenangan betul. Prestasi. Bisa kok. Iya. Dulu aja kamu bisa. Betul. Suka ngeliat gitu gak sih kayak ngelihat foto atau ngelihat piala kemenangan itu kayak ke bawah lagi momennya. Ya, itu fungsinya pialanya kita taruh di ruang tengah untuk satu mengingat gitu. itu, Mengingatkan ya. mengingat itu sama mengingat tanggung jawabnya. Wow. Betul. Tanggung jawab. Oke. Piala sebanyak ini jangan bikin karya yang sembarangan ya gitu. Iya, betul. Karena ada kepercayaan di balik semua itu kan, orang-orang yang percaya, supporter yang selalu ada kapanpun, di zaman apapun, di situasi apapun. Oke. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu tidak akan melemahkanmu. Ya, yang tadi itu.
Siang spion ya. Iya. Ya itu saya pernah baca nasihat itu dari mana gitu, saya lupa itu. Ini benar juga ya begini. Oh ya zaman ini Kubilai Khan. What doesn't kill you make you stronger. Ya, setuju. Benar kan? Masa lalu tidak akan melemahkan. Ya. Oke. Lupakan kegelisahanmu. Teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Luar biasa bijaksana. Gimana cara melupakan kegelisahan? Fokus ya. Apa ya, tergantung kita masalahnya apa gitu. Kalau saya sih gelisah kenapa ya, udah kita cari apa yang bikin kamu gelisah, beresin. Kalau saya gitu, nggak pergi gitu, beresin aja tuh yang bikin kamu gelisah, itu obatnya nggak ada lagi gitu. Kalau gitu sih. Waktu. Kalau Arif? Ya, waktu itu memang yang bisa mengobati segala hal itu cuma waktu sih gitu. Sepahit apapun biasanya waktu juga akhirnya nanti yang ngobatinnya sih sebetulnya. Iya. Cuma butuh waktu aja sedikit. Iya. Gimana cara supaya kita sabar? Gimana supaya biasanya sih ya biar sabar tuh banyak-banyaknya dapat masalah. Ntar sabar. Ditekan aja segitu. Gitu kan ya. Gitu. Udah kebal dong. Kebal nggak sih? Ini soalnya kan makanya kalau doa hati-hati ya. Bisa jangan jadikan tolong jadikan saya sabar gitu. Berarti kan gue bilang kalau minta pengen jadi orang sabar berarti dikasih masalah dong banyak-banyak. Latihan tuh sabar gitu kan. Biar sabar nih ini masalahnya nih. Gitu. Oke, betul. Hati-hati dengan apa yang kita doakan. Ya, tapi itu artinya berarti Tuhan masih sayang sama kita. Ya. Ya kan? Sesuai permintaan katanya. Betul, dihajar dan disayang. Betul, dihajar dan disayang. Kalau nggak disayang nggak dihajar biasanya. Oke. Yes, tidak perlu kau sesali, hidup akan membuatmu memahami. Cobalah untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Oke, nggak perlu disesali karena hidup akan membuat kamu memahami. Oke, apa pembelajaran yang paling berharga dari kejadian yang luar biasa yang pernah dialami? Ya mungkin kadang kita berpikir bahwa ada satu hal yang kita anggap kayak kenapa ya gitu, disayangkan gitu, disayangkan terjadi. Tapi ada juga beberapa hal yang kalau nggak terjadi tidak membuat kita jadi lebih baik juga. Ya kan jadi kayak bukan nggak perlu disesalin yang kayak jadi kayak gitu bukan gitu kayak ternyata ini terjadi membuat saya lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Itu kan hidup yang ngasih tahu gitu kan. Iya. Bukan siapa-siapa tapi hidup itu sendiri yang ngasih tahu yang ke kita gitu. Iya. Iya. Oke. Ya karena ya again di saat ujian biasanya kan gurunya paling nggak banyak ngomong kan di saat ujian. Gurunya diem, bener nggak? Biar kita aja ngejalanin sendiri, ya kan? Kadang yang diujinya juga pengen ngomong, gue diuji melulu kapan lulus ya? nanti dapat sertifikat. Oke, tapi ingatlah dikala engkau ringan terbawa kata hati, melangkah di jalan terang, selalu sadari yang kau miliki. Itu mungkin pada saat nggak terlalu banyak kadang-kadang nggak usah terlalu banyak pertimbangan gitu. Mungkin gitu ya. Ingatlah di kala engkau pokoknya percaya sama insting gitu. Kayaknya sih gitu. Gimana ya? Iya. Jangan terlalu baper, jangan terlalu dipikirin gitu kan. Iya. Betul. Itu berangkat di jalan terang. Iya, karena kadang-kadang yang bikin berat itu mungkin ya asumsi kita sendiri kayaknya ya. Kita mengolah, kita berpikir wah jangan-jangan orang berpikir seperti ini nih. Padahal sebenarnya mungkin nggak seperti itu. Cuma pemikiran kita yang akhirnya memberatkan diri kita. Oke. Luar biasa Lukman. Oke. Selalu sadar yang kau miliki, hapuskan segala keraguan, masa lalu tidak akan melemahkanmu. Teruslah mencari, waktu akan mengobati, temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Wow, luar biasa. It's a masterpiece. Yes. Oke. Nanti nyanyi ya, nggak afdol nggak nyanyi. Boleh. Tapi sekarang kita lagi mau bahas dulu yang paling penting yang bentar lagi akan ada tanggal 16 September. Nah, 16 September ulang tahunnya Ariel juga. Iya betul. Saya setiap ulang tahun dikerjain memang sama musik. Dia harus bekerja. Iya, tapi ada yang seru nih di tanggal 16 September hari ini. Jadi ada beberapa campaign sebetulnya. Memang kebetulan dikerjainnya pas tanggal 16. Yang satu kita mau keluarin single baru juga, single baru di album yang kemarin.
Jadi satu video klip baru ntar diputar di tanggal 16. Video klip itu melibatkan sahabat Noah. Jadi ada beberapa sahabat Noah di video klipnya. Itu yang kita mau lakuin. Terus juga selama 8 jam kita live di Noah Official di channel YouTube Noah. Nanti di terakhirnya itu kita juga ada manggung juga pas tanggal 18 itu. Pas tanggal 16 itu. Terus yang seru dari kemarin nih, kita baru kali ini bikin LP. Vinyl gitu kan. Biasanya kan cuma CD sama kaset aja. Nah, pertama kali. Jadi kita bikin ada limited edition ini cuma beberapa, tapi yang paling limited lagi ada yang satu nih, yang piringan emas. Piringan emas. Wow. Jadi LP warnanya emas tapi bisa di apa? Bisa di-play. Bisa di-play. Oke, bukan cuma pajangan ya, itu bisa di-play. Iya, bisa di-play. Ada nama pembeli terakhirnya nanti juga digrafir. Oke. Nah itu dilelang awalnya dari 500.000 kalau nggak salah kemarin ya. Dari 500.000 kita udah jalan-jalan dari kemarin sampai ke terakhir itu sampai ke 30, masih 35? 40. Oh udah 40? Oke. Udah 40 ya? Iya, kuy. Di mana Oh lelangnya? koi ya? Kuy. Di mana sih lelangnya? Di di Instagramnya kita, di Instagramnya kita. Oke, berarti bisa taruh place bid-nya di sana. Ya di gitu kan ya, Instagram di Instagram kan ya? Place bid-nya gimana sih? By DM. Oh, oke, by oke. DM, by comment tiap hari diupdate sama ininya di Instagramnya Noah. 40 kemarin terakhir pas kita lagi ngunjungin Gading. Oke. Lagi ngunjungin, wah aku ikutan lah katanya gitu. Ya udah, Iya, oke iya, di Gading. Nanti terakhir tanggal 16 ditutup, nanti yang ngumumin lelangnya Arman Maulana, Kang Arman. Kang senior itu. Oke, berarti live, maksudnya puncaknya di situ, Ya. live dan diumumin, Ya. terus pemenangnya nanti namanya juga akan digrafir di piringan Di emasnya. piringan emas itu. Dan hasilnya itu kan untuk ini apa? Hasilnya itu untuk komunitas kru band Indonesia. Hasil dari penjualan itu untuk itu. Karena kan seperti kita tahu dampaknya itu sangat besar banget di dunia hiburan yang manggung-manggung gitu kan ya. Iya. Jadi mereka biasanya penghasilan itu kalau manggung, kalau nggak manggung nggak ada penghasilan. Betul. Dan kita kan udah berapa bulan sekarang nggak ada manggung sama sekali di outdoor. Betul. Jadi teman-teman kita di bagian sana itu yang butuh bantuan gitu. Jadi itu disalurkan ke sana. Hasilnya disalurkan ke sana. Iya. Oke. Tapi itu memang efek banget sih karena kalau pandemik ini kan apalagi kayak musisi banyak yang sekarang beralih profesi jadi YouTuber. Itu gimana jangan-jangan mau beralih profesi juga jadi YouTuber? Ya, mungkin kalau masih seputar musik oke. Kalau Seputar di musik luar ya. I don't know. Oke. Karena tetap di kalau jalur. kalau YouTube mungkin nggak tahu ya, nggak semua yang terjun ke YouTube bisa disebut YouTuber juga kali kan? Karena kan iya. it's like kayak sosial media. Betul. Karena kalau sejauh ini gitu kita nganggapnya YouTube adalah tempat di mana kita bisa berkomunikasi sama fans. Mereka kan pengen tahu kita ngapain aja. Kalau dulu kan di TV itu terbatas gitu. Kalau mereka pengen tahu ya tunggu TV-nya bikin acara gitu. Yeah. Kalau sekarang ya kalau kita mau kasih tahu sama mereka langsung bisa ke YouTube aja gitu. Jadi memang sarana kita buat komunikasi sama mereka sebetulnya. Iya, memang betul sih. Namanya kan juga salah satu platform sosial media, Iya. ya kan. Jadi ya media supaya kita bisa lebih mensosialisasikan apa yang kita lakukan juga dan connect juga dengan mereka. Dan itu juga lebih personal sih, karena kan biasa orang lihat di layar sama lihat di YouTube, biasanya di YouTube itu kan lebih real, Nggak ada lebih yang personal, lebih Nggak ada yang ngatur gitu kalau di studio. Saya kan nanti ini ya, habis ada titipan ya ini. Gitu. Kalau ini terserah kalian mau ngapain. Oke. Yes, ya walaupun ada dua versi sih, ada yang bilang sekarang ada beberapa hal yang settingan. Iya. Ya, tapi itu ininya, tergantung maksudnya yang menonton bisa menilai dan bisa memilah sendirilah apa yang mau ditonton gitu. Maksudnya anyways entertainment business ya tujuannya untuk menghibur, asalkan itu menghibur dan masih positif, why not? Ya, why not? Bener nggak? Betul. Oke. Jadi tanggal 16 itu full dong, hari ulang tahunnya jadi makin sibuk. Apa aja yang selama 8 jam katanya mau live? Iya, jadi 8 jam itu dimulai dari press conference dulu awal. Habis itu ada meet and greet secara virtual juga sama fans clubnya. Terus ada, tengah-tengah gue lupa lagi ada apa. Pokoknya yang terakhir-terakhir itu ada lelang itu dan terakhirnya banget kita menyanyi berapa lagu? 3 lagu ya? 3 lagu kita nyanyi gitu. Oke. Selama 8 jam itu. Oke, mereka bisa nonton di mana nih live-nya? Di Noah Official. Oke, di YouTube situ ya. Live. 8 jam.
Ya, masih kuat lah. Masih kuat. Iyalah, dibanding kalau konser kan biasanya lebih lama lagi persiapan dan semuanya. ininya kan, bangun paginya, ceknya segala macam. Oke. Tim, ya kan pasti masing-masing tahu ada yang disukain, ada yang nggak disukain, apa yang bikin kesel sama apa yang paling bikin kangenin dari masing-masing. Oke. Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.